Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Di sini kita akan membahas cara melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita akan memahami konsep dasar analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi di sini tujuan dari regresi linear berganda adalah mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas. Jika hanya satu variabel bebas, maka disebut dengan regresi sederhana. Namun, jika lebih dari satu, maka disebut dengan regresi linear berganda. Di sini, saya mempunyai data yang akan saya uji regresi berganda, di mana kita akan mencari tahu apakah motivasi sebagai X1 dan minat sebagai X2 akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Di sini terdiri dari dua variabel bebas, maka ini termasuk kategori analisis regresi linear berganda. Yang kedua yaitu uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau tersendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dalam analisis regresi berganda ada yang dinamakan uji T. Uji T itu untuk mengetahui pengaruh X1 secara tersendiri yang akan berpengaruh terhadap prestasi. Jadi pengaruh motivasi terhadap prestasi atau pengaruh minat terhadap prestasi dengan sendiri-sendiri. Yang ketiga ada uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau secara bersamaan yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, kalau uji F itu mengetahui pengaruh motivasi secara bersama-sama. Jadi, pengaruh motivasi dan pengaruh minat akan berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi. Yang terakhir adalah koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi, berapa persen pengaruh yang diberikan motivasi dan minat secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk diuji di aplikasinya. Nah, pada variabel view di kolom name, kita akan menuliskan variabelnya, yaitu X1, X2, dan Y. Untuk label, kita menamai dengan motivasi sebagai X1, lalu minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Measure kita berubah dari scale, dan untuk pada data view kita kopikan data yang ada di Excel ini ke dalam SPSS. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini datanya sudah kita inputkan, lalu kita klik Analyze,
regression linear. Pada variabel prestasi, kita masukkan ke dalam dependent. Dan untuk variabel motivasi dan minat, kita masukkan ke dalam independent. Statistic estimate model fit continue. Oke. Nah, di sini akan muncul data output. Di sini ada 4, yaitu variabel entered, mode summary, ANOVA, dan koefisien. Selanjutnya, kita akan menganalisis data regresi linear berganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk yang pertama, kita siapkan datanya dulu. Lalu, kita klik data. Pada bagian kanan ada data analisis, kita klik. Lalu kita cari regression. Klik OK. Nah, pada kolom input, ini ada 2 kolom, input Y-rank dan input X-rank. Pada input Y-rank, kita akan mengcopy seluruh datanya ke dalam sini. Kita klik. Lalu kita blok semua datanya. Nah, untuk input X-rank, kita menginput 2 data sekaligus karena ini adalah regresi linear berganda. Jika hanya satu variabel yang akan kita input di sini, maka disebut dengan regresi linear sederhana. Untuk linear berganda, maka kita harus memasukkannya langsung 2 variabel. Seperti ini. Lalu pada labels kita centang. Untuk confidence level, ini harus 95%. Jika di sini belum tertera 95%, kita bisa menggantinya dengan cara kita klik, lalu kita edit di sini 95%. Untuk output option, kita klik aja New Worksheet Play. Lalu kita OK. Nah, di sini akan menampilkan data output yang tadi kita sudah analisis. Selanjutnya, yang pertama, kita bisa mencari nilai korelasi. Nilai korelasi dapat dilihat pada kolom multiple R yang ini. Jadi, nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y adalah 0,9175, yaitu termasuk dalam kategori sangat kuat. Jadi yang ini. Selanjutnya pada nilai koefisien determinasi. Di sini koefisien determinasinya yaitu 0,8068. Jadi nilai koefisien determinasi 0,8068 atau 80,68%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 0,68% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya adalah tabel ANOVA. Hasil output ANOVA menunjukkan F hitung yang ini sebesar 23,97. Nilai signifikansinya dibandingkan dengan alfa, ini alfanya kita menggunakan 0,05. Sedangkan nilai signifikansinya adalah ini 0,00. Jadi kurang dari alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Selanjutnya adalah uji T. Pada tabel paling bawah ini ada T-stat. Yang ini adalah T-hitung. Ini bisa kita bandingkan dengan T-tabel. Tetapi di sini kita bandingkan dengan P-value. P-value ini signifikansinya adalah 0,3470.
berarti lebih dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak signifikan memengaruhi Y. Kemudian pada variabel X2, p-value-nya adalah 0,0073, berarti kurang dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya yaitu persamaan regresi. Persamaan regresinya kita bisa lihat pada tabel koefisien yang ini. Interceptnya adalah 2,97, X1-nya 0,21, dan X2-nya 0,86. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,97 tambah 0,21 X1 ditambah 0,86 X2, yang artinya ketika X1 dan X2 adalah 0, maka Y-nya adalah 2,97. Dan ketika X1-nya naik, ini X1-nya naik 1, maka Y-nya akan meningkat juga sebesar 0,21. Begitu juga X2. Jika X2-nya meningkat 1, maka Y akan meningkat sebanyak 0,86. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.